Welcome to the facts and the data of the Quran. Nah, sekarang kita membahas Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Nah, pada dasarnya penjelasan Lailatul Qadar itu sendiri dijelaskan oleh surat Al-Qadar itu sendiri, termasuk pengertian dari Lailatul Qadar yang diungkapkan dalam ayat keempatnya. Ya, jadi di sana dikatakan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi di sana Allah menjelaskan bukan penjelasan yang sifatnya definitif, definisi secara kebahasaan, secara etimologi atau terminologi, tapi lebih menjelaskan kepada beneficialnya, virtuesnya ataupun padilahnya. Nah, seperti itu. Karena itulah yang sesungguhnya yang menarik dan harus menjadi motivasi dan tujuan orang untuk mencarinya. Jadi Allah menjelaskannya bukan dengan bahasa definisi apa itu Lailatul Qadar, tapi lebih langsung kepada beneficialnya, kepada kemanfaatannya, kepada fadilahnya. Yang mana fadilahnya itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu. Nah, kemudian apa itu fadilah dari Lailatul Qadar itu sendiri? Nah, fadilahnya itu tentu saja tadi dalam pengertian yang Allah sampaikan sudah disebutkan bahwa dia itu lebih baik satu momen yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kemudian para mufasir memberikan penjelasan seperti halnya ditukil dari kitab Sofatul Tafasir, sebuah tafsir yang dikarang oleh Imam Ali As-Sobuni. Di sana menjelaskan beragam pendapat mengenai Lailatul Qadar. Nah, yang jelas bahwa kemuliaan Lailatul Qadar, keagungan Lailatul Qadar itu disebabkan turunnya Al-Qur'an, ya. Jadi itu yang menjadikan si malam itu menjadi mulia. Soalnya apa? Karena pada malam itulah sesuatu yang mulia, yang agung itu diturunkan, maka menjadikan malam itu mulia. Nah, itu. Nah, kemudian makna yang lain, makna lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah bahwa amal soleh, ibadah, ya, beragam bentuknya tentu saja, entah itu qiyamul lail, qiyamul Ramadan, membaca Quran, zikir, ya, yang bertepatan dengan malam Al-Qadar, itu bobot nilainya lebih baik, lebih besar daripada ibadah di luar malam Al-Qadar. Nah, jadi ini adalah merupakan satu keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dulu Rasulullah sempat menceritakan mengenai orang yang diberi waktu lama berjihad di jalan Allah, sehingga para sahabat juga menjadi tertarik. Wah, ini luar biasa sekali, waktu lama pakai ibadah. Nah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa terhadap umat Nabi Muhammad. Di saat orang dulu diberikan waktu yang panjang, ya, maka umat Nabi Muhammad diberikan waktu yang sebetulnya relatif singkat, ya, tapi memiliki kualitas pahala yang lebih besar. Nah, seperti dengan Lailatul Qadar ini, waktu yang singkat, yang satu malam, tapi ini kebaikannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini Lailatul Qadar ini tiada lain merupakan salah satu bentuk keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian berikutnya, amal apa yang bagus kita lakukan pada malam Al-Qadar, malam yang kita harapkan sebagai malam Al-Qadar. Nah, ini sebenarnya amaliyah-amaliyahnya yang umum, ya, yang kita lakukan seperti tadi saya sebutkan, qiyamul Ramadan, baca Quran, zikir dan sebagainya. Namun ada satu amalan yang dianjurkan untuk kita baca,
Dan hal ini muncul dari pertanyaan istrinya Rasul, Sayyidah Aisyah. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya begini, Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aro'aita in amiltu lailatal qadar, bagaimana pendapatmu sekiranya aku tahu mengenai tanggal pastinya Lailatul Qadar, ma aku lupiha, apa yang mesti aku baca? Qala, maka Rasul menjawab, kuli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf, maha pengampun. Tuhibbul afwa, suka mengampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Nah, jadi ini adalah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bila mana doa itu yang kita lantunkan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka doa itu akan dijabah. Karena di antara momentum mustajabud dakwah, dijabahnya doa itu adalah pada kesempatan Lailatul Qadar. Lalu kenapa ampunan yang diminta sepertinya sederhana? Tidak juga, sebetulnya justru ampunan itulah merupakan suatu kunci dari keselamatan seseorang kelak di akhirat. Jadi nggak tanggung-tanggung. Jadi yang diminta itu ini adalah sebuah pengampunan. Nah, kalau tadi tepat kita baca itu pada malam Al-Qadar, maka kita dipastikan menjadi orang-orang yang selamat tentu saja dari api neraka dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang dijelaskan oleh sementara ulama. Nah, kemudian berikutnya adalah poin nomor 4, peristiwa apa yang menyertai Lailatul Qadar? Nah, di antara peristiwa yang menyertai Lailatul Qadar sekaligus ini menunjukkan kemuliaan malam itu adalah, itu pun dijelaskan di dalam surat Al-Qadarnya itu sendiri, yaitu tanazzalul malaikah warruh, jadi turunnya para malaikat. Dan juga ini disebutkan terpisah, ar-ruh di sini malaikat Jibril, malak Jibril. Jadi malaikat yang bejibun, yang begitu banyak itu turun ke bumi. Bahasanya itu adalah tanazzala. Itu sama seakar kata dengan unjila juga. Kalau unjila tadi turun sekaligus. Kalau tanazzala ini adalah turunnya marroh ba'da marroh. Artinya turun secara bergelombang, bership-ship, tidak sekaligus. Lalu kenapa turunnya itu tidak sekaligus aja para malaikat itu? Nah, kalau turunnya sekaligus, itu bumi dijamin tidak akan menampung malaikat. Karena populasi malaikat itu lebih banyak lagi dari manusia. Manusia hari ini di dunia 8 miliar. Nah, jumlah malaikat itu sangat banyak, dan di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari sahabat Abi Hurairah ketika menafsirkan surat Al-Qadar dinyatakan bahwa innal malaikata, sungguhnya para malaikat, dalikal lailah, tilkal lailah, pada malam itu, pada malam Al-Qadar turun, aktsaru fil ardi min adadil khosok, itu turun ke bumi jumlahnya lebih banyak lagi daripada pasir. Nah itu. Kemudian ada fakta yang lain yang dijelaskan di dalam sebuah hadis juga, yang dijelaskan oleh di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Nah, di sana dikatakan bahwa kata Rasulullah SAW, tidak ada 4 jari pun, bahasanya seperti itu. Tapi kalau bahasa kita, tidak ada sejengkal pun tempat di langit sana, melainkan di sana ada malaikat yang bersujud. Bayangkan, langit yang begitu luas sekali, dan ternyata kata Rasulullah tak ada setapak pun, sejengkal pun, melainkan di sana ada malaikat yang bersujud. Nah, oleh karena itu kita bisa bayangkan kalau langit yang begitu luas itu ada penghuninya malaikat, itu betapa besar, betapa banyaknya jumlah malaikat. Maka pantasan kalau pada Lailatul Qadar mereka turunnya itu secara bertahap, bergelombang, tidak sekaligus ya. Karena kalau sekaligus itu bumi akan tidak akan menampung. Nah, maka pengertian Al-Qadar
selain memiliki arti malam kemuliaan, malam yang penuh, yang agung, penuh kemuliaan, ternyata secara bahasa Al-Qadar itu adalah maknanya itu adalah malam kesempitan. Nah, jadi malam kesempitan ini ya, Al-Qadar memiliki makna malam kesempitan, menemui relevansinya ketika dihubungkan dengan malaikat yang turun ke bumi. Jadi artinya bumi itu sesak dengan malaikat, seandainya kita melihat ya, tapi karena kita tidak melihat. Nah itu. Nah baik sobat fakta dan data Al-Quran, nah itu adalah sepintas bahasan mengenai Lailatul Qadar, mengenai surat Al-Qadar, dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan menjadi orang-orang yang beruntung dan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Oleh karena itu, mari paling tidak kita terus tingkatkan amal ibadah kita, kesungguhan kita, terutama dalam 3 malam terakhir itu. Karena 3 malam itu sudah dipastikan oleh Rasulullah, di antara malam 3 itu, entah 27, 29, atau 25 itu ada Lailatul Qadarnya. Rupanya sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi faedah, khususnya bagi saya dan umumnya bagi para penyimak semuanya. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangannya. Yang benar dan yang benarnya dari Allah dan Rasulnya, yang salahnya tentu saja adalah karena keterbatasan saya sendiri. Rupanya sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kathira, and see you for the next episode.